Bapak Ibu Saudara, hari ini saya Pendeta Besar Yusuf bertemu dengan Pak Yusuf, asal dari Sumba. Kita ketemu di Bali. Ya, kita di Hotel Infinity Egg. Oke. Hari ini ada sesuatu yang spesial. Kita mau dengar kesaksian Pak Yusuf bagaimana keluarganya dicamah Tuhan, disembuhkan Tuhan lewat karya Tuhan setelah kita doakan. Ya, kita mau dengarkan Pak Yusuf hari ini apa yang mau diceritakan supaya umat Tuhan dari keluarga Misbah Doa Pagi boleh dengarkan kesaksian. Ya, saya mau bercerita tentang mujizat Tuhan yang terjadi dalam keluarga saya, di mana saudara saya dijamah Tuhan. Oke, lebih kencang aja saudara. Disembuhkan total. Sembuhkan total. Ya, siapa nama abang yang sakit? Welem, nama Bapak Welem ya. sakit. Sakit apa sebelum? Dia awalnya tuh paru-paru. Sakit paru-paru terus karena pada waktu itu panasnya tinggi, dikasih paracetamol, disuntikkan ke infus, akhirnya kelebihan paracetamol. Oke. Lari ke pembengkakan hati. Pembengkakan hati, ya. Jadi untuk mengatasi paru-paru tidak bisa dikasih obat paru-paru karena masih pembengkakan hati. Jadi jadi diutamakan untuk pembengkakan hati dulu. Nah, ini sakit yang kedua karena komplikasi ke liver. Jadi dia sampai napas sudah nggak bisa lagi. Jadi pada waktu itu keluarga menangis, itu telepon kita. Mereka bilang sudah nggak ada harapan, pulang aja. Sudah nggak ada harapan. Karena dari rumah sakit, dari dokter juga mengatakan bahwa kita berdoa saja karena ini hanya mujizat saja sekarang. Tinggal mujizat saja. Karena pada waktu itu kakak sudah bernapas itu hanya pokoknya pernapasan sudah hilang. Karena muka sudah hitam, tangan, jari semua kuku sudah hitam. Jadi jari muka hitam semua. Di bagian perut itu sudah nggak ada napas. Jadi itu hanya di bagian dada saja karena didorong oleh oksigen. Karena masih ada oksigen, jadi masih detak jantung masih ada. Itu kalau oksigen dikeluarin habis lewat gitu. Jadi pada waktu itu ya istri saya telepon ke bapak. Setia ikut Misbah Doa Pagi istri. Iya. Bapak ikut ya? Kadang ikut ya. Tapi istrinya sering ikut. Oke. Ikut terus. Jadi itu saya masih di Sumba. Masih di sini. Masih di Bali. Bali. Masih di Bali. Jadi telepon ke bapak minta tolong untuk minta tolong didoakan. Tolong doakan karena kakak ada sakit begini dan tidak ada harapan lagi. Jadi pada waktu itu memang semua keluarga sudah panik. Sudah panik semua karena memang sudah istilahnya pasrah juga, sudah mau sudah terima kenyataan juga, mau gimana lagi. Jadi pada waktu itu bapak telepon, bapak bilang ya mari kita doakan. Tapi dia masih bisa ngomong nggak? Jadi saya bilang sudah nggak bisa ngomong lagi. Jadi bapak bilang taruh handphonenya dekat telinga saja. Karena rohnya masih bisa mendengar. Taruh HP dekat telinga saja dan mari kita doakan sama-sama. Jadi semua keluarga juga itu di kampung mereka ini waktu saya pulang dan mereka bercerita. Mereka ikut saat itu. Waktu itu mereka masuk semua dalam ruangan. Pas waktu mau doa itu. Waktu mau doa. Mereka masuk semua dalam ruangan, taruh HP dekat telinga kakak yang sakit ini. Terus mereka semua berdoa juga. Dan pada waktu setelah berdoa katanya itu dia langsung buka mata. Setelah amin itu, setelah bapak bilang amin, habis doa, mukanya udah mulai segar kembali. Dia sudah mulai bisa ngomong dan dia sendiri minta pindah dari ruangan itu. Minta untuk dipindahkan ke ruangan tersendiri. Itu setelah saya pulang ke sana, sampai di sana dia
sudah bisa ngomong dan dia sudah mulai mencoba untuk bangun, cuma waktu bangun masih capek. Jadi waktu itu pas lagi live kayaknya, lagi live, dia disuruh ikut. Oke. Disuruh sama istri saya ikut live streaming. Pada waktu itu kan ada di Facebook kan ada di YouTube kan ada ibadah-ibadah Bapak yang sudah lalu. Ya. Siang saya ke sana, saya bukakan doa penyembuhan. Oke. Saya buka doa penyembuhan. Saya taruh di situ dan dia dengar. Pada waktu itu dia sendiri menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Dia bilang benar. Saya memang sudah terlalu banyak dosa. Oke. Saya memang sudah terlalu banyak dosa, makanya Tuhan hukum saya seperti ini. Saya bilang, ya dari sinilah kamu belajar sekarang. Iya. Mulai berubahlah dari hal-hal mungkin kehidupan, Tuhan menegur. Mungkin kehidupanmu yang kemarin-kemarin yang kamu anggap aman, yang kamu anggap itu baik untuk pribadimu, mungkin nggak baik untuk Tuhan. Setelah berdoa, besoknya USG lagi. Iya, cek lagi Dan mujizatnya yang kemarin katanya masih pembengkakan hati, masih infeksi paru-parunya masih, besoknya itu langsung hilang semua. Hilang total. Wow. Dan waktu itu langsung dari rumah sakit anjurkan untuk pulang. Dan waktu keluar juga nggak pakai kursi roda. Jalan saja sudah. Langsung jalan, dan sampai di rumah 2 hari kemudian kakak ini langsung nyanyi di rumah. Iya. Langsung, karena memang dia hobinya karaoke, langsung karaokean di rumah. Bapak Ibu Saudara, ini konfirmasi doa bahwa nama Yesus nama yang berkuasa dan tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Jujur, di awal tadi saya sudah lupa apa saja yang saya doakan waktu itu. Tetapi ketika mereka cerita, semua kembali bisa saya ingat. Saya ingat itu waktu itu saya tengking roh teritorial dan arwah nenek moyang, ya, yang mencoba mengikat jiwa orang. Firman-Nya ya dan amin. Jadi hari ini kita dengar kesaksian Pak Yusuf. Kakaknya hidupnya sudah tinggal sedikit lagi antara maut dan kehidupan itu. Napas sudah tinggal di dada, perut sudah nggak ada lagi pernapasan. Tapi Tuhan lakukan perkara besar, mujizat terjadi.